Ya, kita terusin yang kemarin ya. Kelola lingkungan Anda, gunakan kualitas terbaik. Benak Anda mirip mesin yang luar biasa. Di satu sisi, ketika sedang bekerja, benak Anda mampu membimbing Anda mendulang kesuksesan yang luar biasa. Akan tetapi benak Anda juga dapat membuahkan kegagalan jika berjalan keliru. Benak adalah alat paling sensitif dan lembut dalam seluruh ciptaan manusia. Nah, mari kita pelajari cara benak kita bekerja. Jutaan orang peduli diet. Kita adalah bangsa yang senantiasa menghitung kebutuhan kalori tubuh. Kita sudah menghabiskan begitu banyak uang untuk mengkonsumsi vitamin, mineral, dan suplemen kesehatan lainnya, dan kita pun tahu sebabnya. Melalui riset nutrisi, kita tahu tubuh kita mencerminkan makanan yang kita cerna. Stamina fisik, daya tahan terhadap penyakit, ukuran tubuh, bahkan usia kita terkait dengan makanan yang kita konsumsi. Tubuh adalah tempat diolahnya makanan Anda. Serupa dengan itu, benak adalah tempat diolahnya pola pikir Anda. Asupan pikiran tidak dikemas dalam bentuk paket. Jadi Anda tidak bisa membelinya dimanapun. Asupan pikiran meliputi lingkungan di sekitar Anda. Seluruh hal yang mempengaruhi cara berpikir, sadar, dan bawah sadar Anda. Jenis asupan pikiran menentukan kebiasaan, sikap, dan kepribadian kita. Kita mewarisi kapasitas yang bisa berkembang, namun jenis asupan pikiran yang kita konsumsi akan menentukan banyaknya kapasitas dan cara mengembangkan kapasitas tersebut. Benak mencerminkan asupan pikiran yang diperoleh dari lingkungan di sekitar Anda, seperti halnya tubuh mencerminkan makanan yang Anda cerna. Pernahkah Anda berpikir seperti apa kepribadian Anda jika Anda dibesarkan di negara lain? Jenis makanan apa yang Anda sukai? Apakah selera berpakaian Anda akan sama? Jenis hiburan apa yang Anda gemari? Profesi apa yang akan Anda geluti? Agama apa yang akan Anda peluk? Tentu saja Anda tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dengan yakin. Namun Anda akan menjadi pribadi yang amat berbeda jika Anda tumbuh di negara lain. Mengapa? Karena Anda akan dipengaruhi oleh lingkungan yang berbeda pula. Seperti kata pepatah, Anda adalah produk dari lingkungan. Camkan baik-baik. Lingkungan membentuk kepribadian sekaligus mendorong kita memikirkan kebiasaan yang kita jalani saat ini. Coba sebutkan satu kebiasaan atau perangai yang tidak Anda tiru dari orang lain. Segala sesuatu yang sepele seperti cara kita berjalan, batuk, mengangkat gelas, juga kegemaran kita kepada musik, kesusastraan, hiburan, dan pakaian tertentu, semuanya bermula dari pengaruh lingkungan. Lebih penting lagi, lingkungan Anda menempa besarnya pola, cita-cita, sikap, dan kepribadian Anda. Berteman terlalu lama dengan orang-orang yang menebar aura negatif akan menyebabkan Anda pun berpikir negatif. Berhubungan akrab dengan pribadi yang picik akan mengembangkan kepicikan dalam diri Anda. Sebaliknya, berteman dengan orang-orang yang memiliki ide besar akan mengembangkan pola pikir Anda. Berteman dengan orang-orang yang berambisi akan memantik ambisi Anda. Para ahli sepakat, kepribadian, ambisi, dan status hidup Anda saat ini adalah buah dari lingkungan psikologis Anda. Mereka juga sepakat, masa depan Anda sangat ditentukan oleh lingkungan masa depan Anda. Diri Anda akan berubah dalam bulan dan tahun-tahun mendatang. Kita memang tahu hal itu. Namun bagaimana Anda berubah akan ditentukan oleh lingkungan masa depan dan asupan pikiran yang Anda konsumsi. Nah, mari kita perhatikan beberapa tindakan yang bisa diambil agar lingkungan masa depan kita membuahkan kepuasan dan kemakmuran. Perbaharui diri Anda untuk meraih kesuksesan. Penghalang nomor wahid Anda dalam merengkuh kesuksesan adalah perasaan bahwa prestasi itu berada di luar jangkauan. Sikap ini dipicu oleh banyak kekuatan supresif di sekitar Anda yang mengarahkan Anda untuk menerima keadaan yang serba tanggung. Untuk memahami kekuatan supresif ini, mari kembali menengok masa kecil kita. Ketika kecil dulu, kita menetapkan cita-cita setinggi langit. Pada usia yang begitu belia, kita sudah berencana menaklukkan sesuatu, menjadi pemimpin, meraih posisi penting, melakukan hal yang penuh semangat, merengkuh kekayaan dan ketenaran. Pendek kata, kita berusaha menjadi pribadi yang utama, terbaik, dan terbesar. Karena keluguan kita saat itu, kita melihat masa depan cerah terbentang demi mewujudkan cita-cita tersebut. Namun apa yang terjadi? Lama sebelum kita dewasa dan berupaya meraih cita-cita tersebut, banyak pengaruh supresif menghadang langkah kita.
Dari segala sisi Anda mendengar, wah bodoh sekali kalau kamu berhayal. Dan ide-idemu itu tidak praktis, bodoh, naif, atau dungu. Anda sering mendengar bahwa Anda harus kaya untuk maju, keberuntungan menentukan langkah di depan Anda harus punya teman-teman penting, dan Anda terlalu tua atau mungkin Anda terlalu muda. Karena terus-menerus dibanjiri dengan kalimat Anda tidak mampu, jadi buat apa mencoba. Sebagian besar orang pun masuk ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, orang yang sudah benar-benar menyerah. Mayoritas dari mereka yakin bahwa mereka tidak sanggup meraih kesuksesan. Mereka percaya bahwa orang beruntung saja yang mampu merengkuh kesuksesan dan prestasi dalam banyak hal. Anda bisa dengan mudah mengenali orang semacam ini dengan dalih-dalih yang diungkapkannya, yaitu bahwa mereka sangat bahagia dalam tanda kutip. Seorang pria cerdas berusia 32 tahun yang bekerja di posisi biasa-biasa saja, baru-baru ini berbincang dengan saya mengapa dirinya puas dengan pekerjaannya. Pria ini sangat pandai berdalih, tapi ia hanya menghibur diri dan ia pun menyadarinya. Ia sebenarnya ingin bekerja dalam situasi yang menantang, yang memberinya kesempatan bertumbuh dan berkembang. Namun banyak pengaruh supresif meyakinkannya bahwa ia tidak sanggup melakukan hal-hal besar. Sesungguhnya kelompok ini adalah para karyawan yang kerap berpindah kerja demi mencari peluang. Jika Anda berkubang dalam rutinitas yang itu-itu aja, artinya Anda berjalan tanpa arah sambil berharap peluang akan datang dengan sendirinya. Kedua, mereka yang sebagian menyerah. Saat beranjak dewasa, kelompok kedua yang lebih kecil ini berharap meraih kesuksesan. Orang-orang ini mempersiapkan diri, mereka bekerja, mereka berencana. Setelah 1 dasawarsa atau lebih, mereka merasakan resistensi, yaitu ketatnya persaingan di depan mereka. Kelompok ini akhirnya memutuskan bahwa kesuksesan sudah tidak mampu lagi diraih. Mereka berdalih, wah, uang yang kita peroleh lebih banyak dari mereka yang biasa-biasa aja, dan hidup kita juga lebih makmur ketimbang mereka. Jadi mengapa kita harus bersusah payah? Sesungguhnya, kelompok ini dijerat ketakutan, yaitu takut gagal, takut kritik sosial, takut gelisah, takut kehilangan sesuatu. Mereka tidak puas karena hati kecilnya mengatakan mereka sudah menyerah. Anggota kelompok ini adalah orang cerdas dan bertalenta yang memilih merangkak dalam kehidupan mereka karena mereka takut berdiri dan berlari. Kelompok ketiga, mereka yang pantang menyerah. Kelompok ini mungkin hanya 2 atau 3% dari total kelompok. Mereka tidak membiarkan pesimisme menguasai diri mereka, tidak mau menyerah kepada kekuatan supresif dan tidak mau merangkak. Alih-alih mereka hidup dengan mengacu kepada kesuksesan. Kelompok ini hidup paling bahagia karena mereka yang paling berprestasi. Mereka menjadi tenaga penjualan yang andal, eksekutif puncak, dan pemimpin hebat di bidangnya. Mereka merasa hidupnya penuh semangat, menguntungkan, dan bernilai. Mereka menanti hari esok untuk bertemu dengan orang lain karena mereka menikmati petualangannya. Mari kita berbicara sejujurnya. Kita ingin menjadi bagian kelompok ketiga, yaitu orang yang menemukan kesuksesan setiap tahun, orang yang melakukan segalanya dan membuahkan hasil. Namun untuk tinggal di dalam kelompok ini, kita harus melawan pengaruh supresif lingkungan kita. Pahami contoh berikut agar Anda mengerti. Orang-orang dalam kelompok pertama dan kedua akan menggagalkan upaya Anda tanpa Anda sadari. Andai Anda berkata serius kepada beberapa teman yang biasa-biasa saja, suatu saat saya akan menjadi wakil direktur utama perusahaan ini. Apa yang terjadi? Teman-teman Anda akan mengira Anda sedang bercanda. Kalaupun mereka percaya apa yang Anda ucapkan, mereka mungkin akan berkata, waduh, kasihan sekali, Anda harus belajar lebih banyak lagi. Mereka mungkin menggunjingkan kemampuan Anda meraih posisi tersebut. Kini bayangkan Anda mengulangi pernyataan serupa dengan serius di depan direktur utama perusahaan Anda. Bagaimana reaksinya? Satu hal yang pasti, ia tidak akan tertawa. Ia akan menatap Anda dan bertanya kepada dirinya sendiri, apakah orang ini serius mengatakannya? Tetapi ia tidak akan, saya ulangi, tertawa. Karena orang-orang yang berpikir besar tidak akan mentertawakan ide-ide besar. Atau Anda berkata kepada beberapa orang yang biasa-biasa saja bahwa Anda berencana memiliki rumah yang mewah, yang bagus. Mereka mungkin mentertawakan Anda karena mereka pikir itu mustahil. Namun ungkapkan rencana tersebut kepada seseorang yang sudah tinggal di rumah yang bagus atau mewah tadi. Dan ia takkan heran. Ia tahu rencana Anda bisa terwujud karena ia pun sudah mengalaminya sendiri.
Camkan, orang yang berkata Anda takkan sanggup mewujudkan keinginan itu, hampir semuanya pribadi yang tidak sukses. Mereka adalah orang-orang yang serba tanggung dalam meraih posisi terbaik. Opini mereka bisa meracuni cara berpikir Anda. Oke, mungkin sampai sini ya. Ya, Bu. Oke, dari Ina. Pak, ini kita private nih baca bukunya. Tadi orang yang apa, yang jawab apa kok yang nggak sukses tadi? Orang yang tidak sukses. Ini loh orang yang apa tadi? Yang terakhir lah. Orang yang menjawab begitu tuh orang yang nggak sukses, orang yang apa? Nah, ya. Orang yang berkata Anda takkan sanggup mewujudkan keinginan itu, hampir semuanya Oh, pribadi yang tidak sukses. oke. Mereka adalah orang-orang yang serba tanggung dalam meraih prestasi terbaik. Maksudnya itu Oke. mereka ya kelompok 1 dan kelompok 2 gitu loh. Nah, Hmm, hmm, hmm. Oke. Aku tadi tuh habis ini Felix yang denger tadi sebetulnya. Aku habis turun tadi aku. Nah, tapi ini gantian Felix yang turun. Bagaimana ini berarti? Apa yang harus saya sharingkan? Hah? Lah ya, apa yang harus saya sharingkan coba? Apa? Lah ya lah, wong aku tadi baru turun tadi tuh. Tadi aku turun nyari ke bekal buat Felix. Jadi Felix yang mendengarkan baca buku tadi. Dan sekarang baru aja Felixnya turun. Jadi intinya sih gini nah, kita itu adalah produk dari lingkungan. Jadi kayak ini tuh nanti nih kamu ngajari downline-mu, termasuk ke diri kita sendiri masing-masing ya. Kita mesti cek, kita itu lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang model apa nih. Oh iya. Mudeng ya. Kalau Paham. orang-orang itu orang-orang yang halah sudahlah, nggak usah muluk-muluk gitu-gitu ya. Yang Iya. udah hidup itu dijalani aja, udah nggak usah macem-macem. Kamu tuh loh ngapain? Udah enak-enak, ya toh. Jadi Hmm, arsitek sudah enak-enak loh. Ngapain cari penyakit? Ngapain aneh-aneh hmm, gitu kan? hmm, hmm. Nah, hal-hal seperti itu. Betul. Dan itu kadang nggak jauh loh, nah. Kadang-kadang itu adalah anggota keluarga kita sendiri loh. Iya. Sebetulnya nek anggota keluarga ya, kita kan mau nggak mau kan memang tinggal serumah ya. Sebetulnya itu kayak kuat-kuatan nggak sih kok kayak gitu tuh. Tinggal kita Betul, mau mau cuek kapan enggak. betul. Kalau temen ya kita bisa memilih untuk menghindar untuk berkumpul. Jadi misalnya kayak aku mbak konco-koncoku ya, seringnya pergi kemana lah aku besar mending aku nggak ikut wong kerjaanku ya akeh gitu ya tah, Mm-mm. daripada buang-buang waktu biang-biung ke sana sini ngomong kayak nggak jelas. Tapi nek orang dalam rumah tangga, dalam keluarga kan nggak bisa kita hindari gitu. Cuma ya nek dalam keluarga bisanya cuma berusaha cuek ya, bener nggak sih? Iya, betul. Ya, betul. Nek sama keluarga ya cuek ya udah. Jadi kayak aku dewe ya. Aku ngerasain itu sama adikku gitu ya. Itu ya gitu. Hmm. Dia dia pokoknya suka merendahkan, suka itu kan. "Ah, sopo lah gitu Hmm. kan. Ya sudah, jadi aku sudah tahu. Jadi aku ya akhirnya ini nek mbak dia ya aku nggak mau ngomongin bisnis. Hmm. Jadi aku akan memilih nek misalnya ketemu dia, aku akan ngobrolin hal-hal yang ringan-ringan aja. Oh, Pokoknya eh, sesuatu yang bukan tentang aku gitu loh. eh, untuk tidak memicu ini ya. Ya, ya. Betul. Daripada terus nanti wong aku nggak setuju dengan pemahaman dia, dia tidak setuju dengan pemahaman aku gitu kan. Ya sudah toh. Nah, betul. Gitu.
Nah, sih. sama paling gini nah, kita sendiri ke downline kita harus membuat lingkungan. Mudah ya? Menciptakan lingkungan dengan cara, Nah, halo. iya ya, aku dengar Ini kok, ku dengar. off. Oh, aku dengar. Halo kok. Nah. Oh ya. Nah, Ya ya ya. enggak keluar suara Ya nih kok. ya. Oh ya, aku dengar loh. Testing. Ya, aku dengar loh. Oke. Sekarang udah keluar. Oke. Ha. Nah, nek Menciptakan tadi lingkungannya gimana? Nek tadi kamu ngomong kuat-kuatan itu benar. Nah, itu benar. Makanya kenapa sih kok eh, sebetulnya ya begitu kamu punya downline baru yang mau aktif ya kayak misalnya Eca, Mbak Popi, kamu harus sering kontak mereka. Hmm. Lakukan seperti yang Koko dulu lakukan ke kamu awal-awal. Sering kontak. Dengan kita sering kontak itu kita mulai menciptakan lingkungan baru ke mereka sebetulnya. Hmm. Kok bisa kok? Lingkungan loh ya toh, lingkungan itu kan sebetulnya kan orang yang kita banyak berinteraksi toh nah, Oh. udah enggak, Iya iya iya. makanya kan jangan sampai loss-nya lama gitu, jangan. Nek Isa paling tidak 2 hari sekali kamu harus kontak tuh, nek bisa setiap hari akan lebih baik. Hmm. Semakin pokoknya bisa semakin sering hubunganmu semakin intens itu akan semakin baik. Selain memang kedekatan, kita yaitu tadi menciptakan lingkungan. Lingkungan ya tadi ya intinya orang yang sering kontak ya. Nah, kita yang mesti sering sharing ke mereka pola pikirnya tuh harus seperti apa, terus mentalitasnya harusnya seperti apa gitu loh nah. Hmm. Mudeng ya, Iya iya. gitu. Menyemangati mereka selalu, ngingetin lagi impiannya, ngajari gitu loh. Kan nggak bisa orang juga cuman diginiin doang. Ayo semangat nah, kamu katanya kepengen jalan-jalan ke luar negeri. Iya, aku semangat. Masalahnya aku tuh bingung aku mesti ngapain. Iya, Mudeng ya? nah itu tuh itu yang nganu apa namanya? Aku tuh kayak selama ini tuh nggak tahu harus ngajari apa ke mereka gitu loh kok. Setelah dapat orang aku tuh nggak tahu. Terus mereka habis ini mereka ngapain ya? Oke, 5 training dasar. Oke, terus sekarang dalam hal bekerja apa harus dia lakukan? Makanya aku kemarin mencoba ngomong sama Eca ngontakin orang itu menjalin relasi. Walaupun sebetulnya aku kayak bener nggak ya? Ya. Nah, sebetulnya kita menjalin relasi itu kan ke mereka yang kita mungkin lama nggak pernah kontak toh. Nah, Iya, istilahnya kalau di daftar nama namanya cold market. Ke cold iya. marketnya kita memang kita membuat hubungan. Tetapi kalau sama orang-orang yang kita sering kontak ya enggak no. Mudah enggak? Nek kamu ingat, kamu pertama kali jalan, kamu ngontaki siapa aja coba? Kamu mungkin ngontaki Cik Heni, Heeh. terus Ini kamu Jenny kenapa ngontaki nggak expired ya kok ya? apa? Kenapa nggak expired ya? Jenny. Heeh. Lah mungkin ada pemasukan pembelanjaan toh. Aku kan gue mesti nge-track tuh, mesti nge-track historinya. Terakhir ada pembelanjaan kapan? Mudeng ya. Nah, kalau kita start dari orang-orang yang dekat dengan kita, istilahnya warm marketnya kita. Di warm market ini kan nggak perlu dengan membuat hubungan dulu, ndak. Langsung datangnya aja ya ndak apa-apa toh. Wong kamu dulu awal-awal ya gitu toh nah. Iya sih.
Iya toh? Makanya nomor 1 justru belajar presentasi. Jadi segera Oh, mungkin ya itu kan dari segi belajarnya kan iya kok, tapi kan kita harus melakukan actionnya yang ini nih, apa namanya, bekerjanya atau konek presentasi itu kan termasuk belajar. Nah aku loh ya, termasuk ya porsi belajar gitu loh. betul, betul. Nah, terus prakteknya gimana? Nek kamu memungkinkan nemeni jalan itu lebih baik. Tapi kalau sampai tidak memungkinkan, ya berarti kamu menggunakan cara role play. Ya toh? Menggunakan cara role play. Dah, coba anggap aja aku tantemu. Anggap aja aku tantemu, kamu sekarang mau prospek aku. Kamu sudah datang ke rumahku nih. Terus kamu mau ngomong apa? Jadi buat kayak simulasi gambaran suasananya gitu loh, nah. Hmm, hmm, hmm. Nah, jadi dia akan punya bayangan, oh, caranya gitu ya melakukannya. Ya wis. Dah, habis itu kita dorong, berani melakukan. Nah, ketika kita tahu dia melakukan, sesegera mungkin kue kontak. Gimana? Tadi udah dicoba. Gimana tanggapannya tantemu? Jadi, misalnya pun ya dia sampai ditolak, terus dia merasa sakit, kamu bisa sesegera mungkin mengobati lukanya dia gitu loh, nah. Mudah enggak? Dan enggak apa-apa, jangan down. Mantap, ayo terus jalan lagi. Dan enggak apa-apa, semangat, tetap semangat gitu. Coba lagi, coba lagi gitu. Mending ya. Iya, Intinya gitu sih. Jadi yang penting orangnya berani mencoba dulu. Berani mencoba dulu. Nah, 5 training dasar sambil jalan. Kadang-kadang kan orang itu kan modelnya macam-macam. Nah, ada yang mau belajar dulu. Ada juga yang penting jalan dulu. Sebetulnya iya, mau yang mana aja sih, tidak apa-apa, fleksibel aja. Mau yang begini dulu ya boleh, yang mau yang begitu dulu ya boleh, gitu loh. iya, iya sih. Tapi nek aku idealnya dua-duanya ya, jalan Memang, bareng. memang paling ideal itu yo, nek bayanganku ya, wah dia dalam 2 hari, 3 hari bisa menyelesaikan 5 training dasar, habis itu bisa segera belajar presentasi, ya toh. Terus mungkin entah dia minta role play sekali 2 kali, terus habis itu dia langsung berani mencoba dan ada hasilnya. Oh, itu ideal banget memang, ya toh. Nggak mau teh ideal dari ini loh, apa namanya, bukan yang 3 hari langsung tuh enggak, tapi eh mencoba, menurutku tuh kayak berjalan berdampingan gitu loh Bu. Jadi Heeh. eh ya misalnya kan lah, pokoknya dalam bulan pertama 5 training dasar, nggak usah 3 hari lah. Dalam bulan pertama tuh 5 training dasar ya. Terus Mm-mm. sambil kita kayak, oke, kita tuh kayak punya langkah pertama sih harus lakukan untuk bekerjanya loh ya. Untuk bekerjanya adalah kamu coba ngontakin orang, kamu coba ini, coba mulai share ini gini. Jadi tuh sambil jalan, nah pas apa namanya, pas denger, jadi itu pas dengerin ini apa 5 training dasar itu tuh benar-benar kita tuh nggak kosong gitu. Jadi kita tuh kayak bisa cross check apa sudah yang sudah kita lakukan dengan benar salah gitu. Oh iya, ya benar ya, kenapa kok harus yakin ya, oh iya benar. Hmm. Hmm. Jadi kayak minder, aduh ini cocok, kira-kira mereka suka enggak sama produkku gitu. Jadi harusnya kan aku yakin ya sama produk ya, bener nih. Nah itu yang muncul pada saat ikut yang apa namanya, uh, 9 langkah sukses itu. Jadi kayak misalnya kita bener-bener kosong, itu tuh menurutku tuh belajarnya juga jadi kurang maksimal kok, menurutku loh ya, kok ya, menurutku loh. Setuju, setuju, Karena setuju. itu sebetulnya itu yang terjadi pada saat aku kuliah S2 arsitek. Jadi S1 tuh benar-benar cuma dicekoi ya. Ini gini. Oke. Terus habis itu nyemplung ke dunia kerja. Nah, pas nyemplung di dunia kerja
duh kok aku ketemu masalah kayak gini ya, ini harusnya ya kayak gini. Nah, terus aku kan akhirnya dari situ kan aku memutuskan untuk, memang sih waktu itu aku lulus S1 tuh aku sudah ada untuk lanjut S2 gitu loh. Tapi aku sudah berpikir bahwa aku harus bekerja dulu karena aku harus tahu dunia lapangan seperti apa gitu loh. Nah, benar, ternyata yang tak dapat tuh begitu aku udah kerja, terus aku kerja 3 tahun, habis itu aku baru ngambil S2, itu benar sih kok. Pembelajaranku di S2 itu tuh benar-benar lebih berbobot, lebih berisi. Karena aku benar-benar mengambil apa yang aku butuhkan, gitu loh. Paham nggak kok? Udah nggak kok? Jadi pembelajaran itu nggak cuma kita kayak mulutnya buka terus langsung cuma diisi makanan itu, rasanya enak apa enggak gitu tuh enggak, tapi itu kita benar-benar makannya tuh makan sudah tahu apa yang kita butuhkan gitu loh. Iya. Nah, cuman untuk sampai ke situ kan dibutuhkan kedewasaan, kematangan. Ya iya sih. Ya toh? Jadi sedangkan kita tahu ya semua orang ketika lahir di HDI itu ya bayi gitu loh. Iya. Soalnya kayak Kak Sinta, kenapa dia ini apa enggak jalan? Maksudnya dia selama ini setiap ini mau jalan, dia mikir gini, iya Kak, Cina, iya aku memang niat banget aku pasti jalan HDI. Jadi yang aku lakukan sekarang adalah aku ini benar-benar aku belajar semuanya dulu ya. Setelah aku menguasai semuanya baru aku jalan. Gitu. Jadi Terus? Nah, terus aku bilang waktu itu harus imbang. Ayo sambil di ini, itu kan jam terbang, Kak. Menguasai atau tidak itu tuh berdasarkan jam terbang. Aku bilang gitu. Ini kok enggak cukup ya? Makasih ya. Halo, kok? Ya, Yes. jam terbang tuh setuju, aku bener. Bener, kamu bener. Terus. Jadi, saya banget. Lah, aku bilang itu kan berdasarkan jam terbang. Nah, misalnya Kak Sinta cuma belajar. Nah, terus tahunnya menguasai apa enggak gimana gitu loh. Jadi harus seimbang. Waktu aku bilang, Ya, Kak Sinta. Halo, kok? ya. Terus Hilang no. sinyal. Terus Ya, no. sudah. Sudah. Kapok, Tadi memang sempat sudah. hilang. Oke, lagi Oh, cerita tentang Sinta. iya, Tadi aku cerita tentang Kak Sinta. Mm-mm. Hilang di mana? DN Terus aku DN bahas. bilang aku mau belajar semuanya dulu. Halo, kok? Ya, Hilang. ya. Ini aku masuk parkiran soalnya. Oh lah ya. Jadi, oke. Tapi kok Ya, kita tadi kamu saling lagi menunggu. cerita Sinta. Iya. Ya bisa, terus Pi. Lah ya, Sinta kan mau nih belajar dulu semuanya. Belajar terus semua nih. Nah, aku nggak bisa gitu loh. Harus seimbang. Setuju. Setuju. Aku setuju Kamu banget. karena kamu
tidak tahu kebutuhan belajarmu apa kalau kamu tidak melakukan itu gitu loh. Setuju, sangat setuju nah, sangat-sangat setuju. Apalagi ya jujur aja buat Koko ya, motivasi terbesar orang itu sebetulnya ya ketika dia dapat bonus. Iya, iya. Ya toh? Keyakinan seseorang itu kan tidak mungkin langsung tiba-tiba di awal langsung kamu punya keyakinan yang besar. Sekarang lihat toh dirimu sendiri deh. Kamu yang punya testimoni Om Wianto aja, tetap kamu masih menyisakan keraguan kan? Iya, betul. Apakah ini hanya kebetulan aja ya Nek Om Wianto pas bagus ya? Tapi Nek yang lainnya kan belum tentu cocok ya. Bener enggak? Iya tuh. Lah ya, kan setiap kita pasti akan mengalami fase-fase. Jadi kayak kita tuh semuanya tuh kayak Nek punya level itu tuh semua kita mulai dari level 1 gitu loh nah. Mungkin karena kamu ngelihat pengalamannya papimu, kamu langsung untuk keyakinan kepada produk itu kamu levelnya sudah ndak satu gitu loh. Apalagi kamu sudah lama gitu kan, konsumsi HDI. Levelmu tuh Iya. ndak satu. Mungkin kamu start di HDI dengan keyakinan kepada produk, let's say, mungkin levelnya 3 atau 4. Nah, seiring waktu levelmu ini kan naik, 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 seiring dengan pengalamanmu dengan konsumen-konsumenmu gitu kan. Iya. Bener nggak? Betul. Jadi bener, aku setuju. Kita kalau cuma training doang, yo percuma. Yo itu apa yang kamu pelajari di training itu praktek no. Makanya learning by doing kan. Ya kue belajar juga, jangan juga kue ndak mau belajar kayak Mbak Popi misalnya. Tetap kamu harus imbangi dengan kamu belajar sehingga kamu tuh ibaratnya kayak penebang kayu, kapakmu tuh tajam, gitu. Kapakmu tuh tajam gitu loh. Jadi kamu bisa memotong kayu-kayu yang keras. Kebetulan aja kemarin kamu dapat pohon yang kayunya lunak dan Jadi banyak gampang. buahnya, ya toh? Kayak Mbak Popi yang bulan lalu kan ajaib juga ya. Kita kerjanya bentar tok tangtung tangtung nyantol 4 hebat banget. Nah, iya kan. Nah, ya. Ya itu. Tapi kan nggak bisa selama-lamanya begitu terus, toh, nah. Iya sih. Apalagi kalau udah pengen punya downline aktif. Nggak bisa. Downline-nya mau di model gini, misalnya kayak aku, gitu. Nah, kamu kan sekarang ada di HDI. Di HDI bisa dapat duit. Dah, kamu jalan ya. Hmm. Kan nggak bisa. Ya Hmm. toh, kan nggak Hmm. bisa. Proses itu orang jalan itu kan pertama selalu dimulai dengan yang namanya apa, nah? Masih ingat nggak? Koko ngajari kamu apa? Apa proses apa jalan harus Proses diawali? orang untuk menjadi aktif, tetap nomor satu tuh dia butuh langkah pertamanya apa? Masih ingat nggak? Yakin? No, Bukan. nggak ada. Mana ada orang baru kok yakin. Butuh apa? Sebetulnya kamu sudah beberapa kali melakukannya loh. Untuk aktif. Butuh apa untuk orang bisa jalan? Mau jalan. Kita baru sampai level mau jalan loh. Belum bisa jalan ya, lain. Mau jalan. Butuh dibimbing. Hmm, no. Butuh apa? Butuh apa? Butuh why. Oh, WHD ini ya. Iya dong. Orang tuh selalu butuh why-nya dia dulu. Itu yang membuat dia akan mau gitu loh. Kayak kamu waktu ngomongin Eca, Eca, kalau kamu ndak doing something, kamu sudah kayak gini loh. Siapa yang mau bahagia no mamahmu? Itu kan open mind. Mm-mm. Iya toh? Mm-mm.
Terus langkah berikutnya, open mind juga ya, masih di dalam open mind ya. Kenapa kok HDI? Kenapa kok nggak yang lain? Kan ada banyak Hmm. pekerjaan yang lain. Kenapa kok kamu di HDI? Gitu. Hmm. Nah, berarti kan harus dibukakan tentang bisnis ini itu seperti apa. Berarti kita sendiri Hmm. harus punya pengetahuan tentang bisnis. Gitu. Kemudian, yang kedua, kenapa kok kamu bisa berhasil? Kenapa kok aku yakin kamu bisa berhasil di sini? Nah, itu why-nya. Dari why baru kita masuk ke pembimbingan tadi. Yuk, sambil tak gandeng. Tenang aja, kamu sambil tak gandeng. Kamu ndak jalan sendirian kok. Kamu tak gandeng. Yuk, jalan bareng yuk. Hmm. Tuh, nah itu baru jalan-jalannya. Nah, tapi dalam hal orang mau digandeng, itu kan pastikan dia memberikan komitmen dulu dong. Atau orang itu kalau kalau mau digandeng itu kan setidaknya dia memberikan dirinya memang mau digandeng. Mudah nggak? Nah, Iya, betul, betul, betul. ya toh. Ya wis Ci, aku mau mbok gandeng. Makanya dia akan mengulurkan tangan gitu loh. Lah sama orang Hmm. yang tidak mengulurkan tangan kan kita bingung ya toh. Bicarane gandeng Hmm. gitu loh. Makanya saya selalu diingetin, aku butuh komitmenmu. Kalau kamunya sendiri ndak mau, aku ya ndak bisa. Lah piye? Hmm. Ya toh. Kayak contohnya Hmm. Mbak Irin, ya toh. Lu nek dari Koko aku kepengen bantu dia. Tapi nek dari orang yang ndak mau, aku bisa apa? Iya, betul. Ya kan? Nah, di situ kan kita butuh juga dari dia. Dianya mau ndak? Kayak Ina, kamu bisa sampai selevel ini sekarang. Itu kan juga karena Ina mau. Hmm. Hmm. Gitu. Jadi nek kamu bilang terima kasih ke Koko, Koko juga bilang terima kasih ke Ina. Karena kamu mau. Dan nek kamu ndak mau, aku juga ndak bisa apa-apa. Hmm. Hmm. Gitu. Terus baru dari sana, ya udah nek kita sudah jalan bareng ya, kita akan terus menumbuhkan dia. Dah itu sampai akhirnya dia menjadi seorang pemimpin yang sudah bisa mandiri, sampai kemudian dia naik level lagi menjadi pemimpin yang melahirkan pemimpin baru di bawahnya, sampai dia naik lagi menjadi seorang pemimpin yang melahirkan pemimpin baru lagi di bawahnya. Hmm. Hmm. Udah gitu Tona. Hmm. Betul. Nah, nek sudah sampai di level itu kita membawa orang secara bisnis, maka kamu akan mulai menikmati yang namanya passive income. Hmm. Ya toh? Hmm. Hmm. Iya, benar sih. Jadi, nek di awal, nah, di awal itu memang kita akan kerja dengan banyak orang. Itu di awal memang iya. Contoh kayak eh, kamu dibawahi papimu, Om Wianto. Memang ini harus nyari beberapa alternatif orang nih. Ada Bu Wahyu kek, ada siapa kek, gitu kan harus dicari semua. Mana orang-orang yang akan respon gitu loh. Hmm. Hmm. Ya toh? Tapi nanti dalam proses perjalanannya, kita sudah tidak lagi bekerja dengan banyak orang. Mudah maksudnya kok Iya enggak? sih. Ya karena dipilih toh akhirnya. Ya, ketika nanti organisasimu tuh sudah semakin lama semakin besar, kamu akan pada akhirnya kamu akan mencurahkan 80% waktu ke 20% orang di dalam organisasimu, tapi mereka memiliki dampak yang 80% terhadap omsetmu. Jadi, orang-orang yang memberi dampak kepada omset kita itu ternyata nantinya tuh tinggal 20% tok. Ngerti nggak? Hmm. Itu hukum Hmm. Pareto tuh memang akan begitu. Sedangkan yang 80% orang itu sakjane cuma nyumbang 20% omset. Jadi cara kerjanya sudah berbeda nanti kalau sudah di level itu gitu loh. Hmm. Kita kalau kapan ketemu sama yang 80%, ya di pertemuan-pertemuan besar, Hmm. Hmm. ya toh.
Makanya salah satunya tujuan ada pertemuan tuh kan gitu, supaya bisa kumpul yuk, kumpul yuk. Karena itu waktunya aku ngasih buat yang 80%. Tapi Mm-mm. aku mencurahkan 80% waktuku ke 20% orang. Orang-orang penting, orang-orang kuncimu. Nggak ke Mm-mm. semua orang. Bening ya? Iya. Ngomong-ngomong 3G-mu sudah beres ya? Belum. Ya udah diberesin. Nah, kemarin tuh ini nih aku tuh belum mulai ini kok render yang beneran. Jadi tuh trouble kayak tahu-tahu view-nya tuh sempit gitu loh. Kok nggak bisa gede gitu. Kan soalnya emang jadi tuh berapa bulan lalu tuh Felix tuh uninstall ini apa programku yang lama gitu loh. Terus diperbarui ke 2022. Malah kurang sik. Nah, akunya juga nggak nguasain dan juga selain kan bukan nggak ya ini ya kan pasti kan misalnya update gitu kan pasti kita harus ini ya harus kayak belajar lagi gitu mempelajari ini yang beda apa pertama itu Hmm. jadi aku tidak terlalu bisa gerak cepat. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah kayak itu tidak 100% perfect gitu loh. Masih ada bugnya. Jadi tahu-tahu muncul error gitu apa material ini error gitu terus jadi kayak "Loh, ini kenapa ya?" Nah, kadang kayak kemarin aku tuh kemarin ngantuk banget pagi tuh ngantuk banget sebetulnya aku pengen tidur sebentar habis tapi aku kelingan aku belum beres GHD ini wah kayak bisa akhirnya aku nyoba nyari orang itu mbak ngantuk-ngantuk kayak gitu berat banget terus akhirnya selesai itu aku mulai buka 3D terus tahu-tahu kan apa namanya pokoknya mulai tak apa ya buka ngerti nutup gitu loh kok backsplash Hmm. plek langsung hilang gitu loh terus yang siang juga sempet backsplash juga. Nah, nek pas backsplat nutup itu kan aku harus ngulang lagi, harus buka lagi. Buka itu kan enggak, bukan yang kayak buka Word langsung cetik buka gitu enggak. Iya. Prosesnya lama karena apa ya namanya? Prosesnya file berat, file gede, bukanya lama. Terus habis itu yang berikutnya lagi, habis buka, aku harus buka ini apa namanya settingan material V-Ray ini. Karena nek untuk ngerender, ya aku harus buka itu dulu gitu loh. Nggak bisa langsung render tuh nggak bisa, aku harus buka itu dulu material V-Ray ini. Nah, itu pun juga butuh waktu. Nah, nanti waktu tes render ya, misalnya ini view-nya ini ya, coba ada bener nggak ya? Terus tak tes render. Ngerenderin, pas rumit itu bisa bisa di atas 1 jam satu gambar Hmm. gitu loh. Dan nek misalnya itu bisa tak sambi yang lain masih oke kayak kemarin ya, tak klik akunnya masih sampai ngurusi Clara gitu. Terus kadang tak tengok lagi loh, kok ternyata wis nutup gitu. Dah error putih kabeh dah. Waduh. Mas jadi terus ya wis jadi ini aku kemarin ada berapa puluh view yang data ambil tapi itu belum tak render satu-satu kan jadi aku belum tahu ini sudah bener belum sudut yang ambil gitu loh Hmm. jadi prosesnya masih lama sekali dan aku tuh Hmm. nggak bisa full buat di desainnya itu juga karena banyak yang harus tak kerjakan juga Hmm. kemarin aku ke tempatnya Bu Rahita manggil aku Terus, terus. oke aku udah bilang dari pagi aku udah bilang be anaknya oke jam 11 saya ke sana gitu. Sudah anaknya kan ya meh ngurus data umat. Pas aku ke sana, itu kemarin kan aku ke sana toh. Itu aku udah telat toh. Karena jam 11 kan aku masih telepon mbak dirimu kan. Terus aku habis telepon dirimu, aku langsung beli buah di bawah, langsung cepetan ngajar ke sana. Sampai sana, anaknya bilang, Burah Hitannya tidur. Nek tidur, pokoknya dia tuh nggak berani bangun ke. Karena nek malam tuh susah tidur. Gitu. Ya wes toh. Terus akhirnya cuma ngurus data umat toh ngurus data umat itu udah mau tak drop toh lembarannya mau tak drop dia nggak maunya ditungguin sampai dia ngisi semua betul aku rada gemes juga sih aku cuma mikir gini kerjaan yo akeh gitu aku tuh batin mono aja gitu. Cuma ya wes lah ya dia kan konsumen setia aku HDI ya terus ya wes terus akhirnya tak tungguin deh Terus. sampai akhirnya sudah mepet mau jemput Clara so aku bilang bu yang ini saya isikan aja ini ibu tanda tangan sini dah mau aku ngisi itu sebetulnya cuma berapa sih Bu? Cuma 10 menit ngisi ndak ada.
Cuma DN tuh nggak tahu kenapa dia tuh kesulitan banget ngisinya. Terus Hmm. habis itu terus itu ngurusnya ke paroki juga. Nggak cuma sekedar ngisi-ngisi itu toh. Terus habis itu udah aku ngurus Clara dah, habis itu parkirnya trouble di sana. Pokoknya lagi nyampe rumah tuh jam 2 lebih lah. Parah banget. Habis sampai rumah, terus pokoknya dah nganu tuh badanku sudah nggak enak banget, dah capek banget. Lagi main istirahat, Burahitane ngontak. Ina, tadi kamu datang ke sini, kenapa nggak bangunkan saya? Lah ya le, mosok ya aku main bangun ke piye toh. Terus ini, kamu ke sini lagi ya? Ini ada yang mau saya bicarakan. Ini kan saya juga udah bilang saya tuh mau bayar ini propolisnya. Gitu. Iya aja. Hmm. Aku Ya suruh wis. ke sana Terus lagi. terus jadi ini ke sana lagi. Ya belum lah aku. Lah iya. Waktuku tuh sudah sangat mepet. Tak pikir tak beres kayak kemarin biar aku hari ini bisa full di desain. Lah iya. Tapi Lah iya. bisa. Ya nggak, iya. Aku ya rada gemes-gemes sih aku ya. Ya memang sih kok HDI itu bisa kebebasan waktu. Kebebasan waktu. Makanya kadang balik ngomong, ya ya kebebasan waktu. Bebas bisa dilakukan kapan saja. Bisa dilakukan kapan saja. Tapi bisa muncul kapan saja juga di saat kita sedang mengerjakan yang lain juga gitu loh. Ya, ya memang, ya memang lah. Nah ya itu yang ya aku bersyukur sih. Aku bersyukur di saat aku tidak bekerja HDI. Maksudnya tidak bekerja HDI itu maksudnya gini, pas aku megang kerjaan lain, pekerjaan HDI pun muncul gitu loh ya. Ada pembelian, kayak ada yang tanya, kayak itu aku udah cukup bersyukur gitu loh, ada kayak gitu gitu. Cuma Mm-mm. alhasil pekerjaanku, waktu untuk mengerjakan yang lain itu jadi kayak kurang maksimal aku gitu loh. Hmm. Kamu sudah pernah nyoba gini belum lah? Misalnya ya, kamu memang, oh aku mau sampai jam sekian tuh ngerjain ini gitu ya. Kamu langsung tanya aja ke Udah aku. orangnya, Mm-mm. eh Terus aku boleh nggak nanti follow up-nya jam, misalnya ya katakan ya, kamu mau sampai jam 1 nih, karena sekalian mau jemput Clara. Nanti naik setelah jam 1 piye gitu. pernah sih, tapi kadang kayak gitu teleponnya terus lama misalnya ya. Nanti waktu ini ya, nanti saya teleponnya waktu saya ini apa sambil jalan jemput Clara gitu, misalnya gitu ya. Nah, Ya, kira-kira jam ternyata sekian ternyata gitu dah. lama, ternyata lama, ternyata lama tuh aku padahal tuh aku sudah ada janjian untuk telepon yang lain juga. Terus jadinya tuh bener-bener wah terus pokoknya kacau. Jadi bener-bener waktuku tuh kacau banget sih. Aku sampai naik malam tuh menceritakan ke Felix ya. Tadi jam Ya, segini aku gini. Jam segini aku kayak gini. Jam segini gini. Terus habis itu ya, tahu muncul lah yang ini. Ini gini. Terus aku gini. Aku tuh ada yang salah enggak sih dalam ngatur waktu gitu loh. Kok ya. sampai segini nih gitu loh. Nah, ya itu yang kemarin-kemarin kita pernah baca tuh loh. Nah, disitulah kita tuh dituntut untuk evaluasi diri dan bertanya kepada diri kita sendiri kan, gimana ya caranya ya supaya kuantitasku bisa naik dan kualitasku juga bisa naik gitu toh. Nah ya itu masalah kok bener-bener aku tuh masih berkutat dengan masalah waktu dari tahun lalu loh ya. Ya, karena Masih nek gitu aku loh. sendiri waktu kemarin masih belum full time ya, kan aku untuk pertanyaan HDI aku bilang nek HDI-nya nanti ya tak jawab setelah jam 6 sore karena kan ini aku kan masih kerjaan kantor, gak enak ya toh. Nanti ya setelah jam 6 sore tak telepon ya. Dan nek aku biasanya gitu sih nah. Nek dia jodohmu kan dia nggak akan kemana-mana, Iya sih. ya toh. Ya sudah toh. Loh, nek itu kan masalahnya bukan di HDI toh, itu kan masalahnya di diri kita. Iya sih. Cuma tak pikir Tuhan ngasih terus ya harus segera kita respon. Ya Harus nggak segera gitu kita juga terima. kali. Nggak gitu juga. Yo kita tahu, loh kita nggak menolak rezekinya kan, cuman kita kan mengatur waktunya, ya toh. Mm-mm, Kita mm-mm, kan mengatur waktunya. Yo nenda ya tadi akhirnya kamu selalu mengeluh yang kayak gini toh, yang waktunya campur aduk, campur aduk. Loh, sekarang mm-mm. logikanya gini wis. Koko lagi bawa no sesi. Koko lagi bawa no sesi. Terus ada konsumenku telepon. Tak angkat enggak? Enggak. Pasti enggak tak angkat. Nanti setelah aku sesi selesai, baru aku telepon balik. Ci, sorry, tadi aku game bawa no acara. Piye, piye, Ci? Gitu toh.
Atau nek misalnya itu aku bisa balas pesan ya tak balas pesan gitu toh. Atau nenda aku akan minta tolong orang, misalnya aku minta tolong siapa, misalnya minta tolong Lia, tolong bales ki, nanti tak telepon balik, aku lagi bawa no acara, iya toh. Kan nggak mungkin juga di tengah-tengah acara terus tak putus, si aku tak nerima telepon konsumenku ya. Kan nggak mungkin toh. Iya sih. Nah ya sama toh nah. Mm-mm. Masa aku juga berpikir, wah, tapi ini kan rezeki. Oh, dia mau order loh, masa nggak tak tompol teleponnya. Oh, enggak no. Kita tetap first thing first kan. Prioritasnya mana dulu yang lebih penting, gitu loh. Oh, ini penting nih. Mm-mm. Aku kan harus bawa no sesi acara nih, harus selesai. Ya, selesaiin dulu. Iya Itu. sih. Nah, paling aku Jadi minta tolong ke Lia cenderungnya itu untuk kasih yang apa kalah itu. kasih WA, nanti mau ditelepon balik Ronaldnya baru bawain acara. Dah gitu. Aku tuh jadi sing sering kalah tuh sing kerjaan desainku gitu loh. Ku. Ya itu tadi toh. Nah, intinya kamu yang mesti strict dengan waktumu gitu loh. Itu kan kembali lagi RKH. Nah, Dan kayak kejadian ke di luar Burahita. Kendali itu tidak Sekarang begitu. dia jawab aja, maaf Bu, kalau sekarang saya enggak bisa. Karena kalau sekarang saya ada acara. Nah, kamu lihat agenda, kamu bisanya kapan? Ibu kalau bisa, kalau mau, saya ada waktunya Jumat. Jumat jam 10 saya bisa. Saya punya waktu tapi cuma 15 menit ya Bu. Ngomong aja terus terang. Mohon Hmm. maaf saya enggak bisa lama-lama tapi ya Bu, saya punya waktu cuma 15 menit. Ya iya enggak gitu loh. Jadi tuh Mending ya aku nah. dari minggu lalu tuh udah tak bilang ya sebetulnya yang kayak Burahita tuh. Ya Saya wis. atur ya Bu ya, minggu depan ya. Dan saya atur dulu, aku udah bilang gitu. Terus akhirnya Mm-mm. jadilah kemarin itu. Tapi anaknya ternyata tuh, kan tuh kan ya ibu dan anak ya. Anak itu nggak nyampe ke mbak mama ya. Nah, kita tuh udah janjian untuk aku datang gitu loh. Ya wis, ini pengalamanmu juga. Next time misalnya gue ketemu anak itu pun, kamu bisa ngomong. Karena ini kan jadi pengalamanmu kan. Karena kalau kamu enggak Mm-mm. ngalami gini, aku pun juga akan berpikir seperti kamu kok, bahwa anaknya kan sudah bilang, oh tapi ibu tuh udah tidur, oh, semalam aja enggak bisa tidur, enggak enak lah, jangan diganggu. Pasti aku pun juga tidak akan mau mengganggu, sama seperti responmu. Dan berarti responmu kan udah bener. Tapi ternyata Mm-mm. responnya kita itu direspon yang sebaliknya sama Bu Rahita kan. Loh, Mm-mm. ini, harusnya kamu minta saya dibangunin gitu toh. Mm-mm. Ya udah, next time berarti kita ngomong ke anaknya, Mbak, ibu tuh sudah pernah kan, saya ke sini waktu itu Mbak nggak mau bangunin. Tapi tahu nggak Mbak, setelah itu saya yang jadi ditegur sama Bu Rahita loh. Jadi tolong kali ini betul-betul dibangunin. Daripada saya yang nanti kena tegur lagi. Mm-mm. Dah gitu. Nggak apa-apa. Ya, Mm-mm. kan hidup gak ono sing perfect nah. Iya sih, Kun. Memang sih, Kun. Dan kejadian yang di luar dugaan itu tuh tidak apa ya, itu tuh tidak berhenti berdatangan gitu loh. Ya. Yang baru pulang dari sekolah jam 2 apa ada coba. Ya. Cuma gara-gara apa? Gara-gara mobil samping serongku tuh nabrak mobil depannya, terus ngunci di parkiran, nggak bisa keluar. Ya. Kayak gitu tuh, jadi ngabis ke waktu semuanya. Ya. Jadi eh konsep kebebasan waktunya kan artinya nek tadi aku nangkepnya kan mungkin anda tuh belum paham gitu loh nah. Udah enggak? Kita hari ini Nggak. pasti ya belum kebebasan waktunya pasti belum. Wong masih ngerintis bisnis kok. Sistem aja masih belajar. Bener enggak? Iya, iya, ya jelas lah. Ya toh, sistem aja masih belajar toh. Nek kamu sudah paham sistem, itu otomatis kamu bisa menduplikasikan ke bawahmu, bisa ngajari. Mm-mm. Tapi nek kamu aja masih bingung, berarti kan kamu aja belum paham sistemnya, Mm-mm. ya toh?
Mm-mm. Kok aku bisa nitip Mbak Popi enggak? Nitip Mbak Popi Bi. Enggak mau teh dipastikan dia mau ngatur namanya itu gimana. Soalnya aku tuh kok curiga gini, kan dia tuh aktif ke Dilan. Masuk ke nama-nama Yo. downline itu di bawah Dilan gitu loh. Aku curiganya tuh gini, kan dia cash over 1 jutanya udah keluar tuh. Nah, sedangkan dia jangan-jangan dia mau pakai nama Dilan gitu loh buat jalan kayak gitu loh. Cuma buat Hmm. dapat cash over 1 jutanya gitu loh. Mhm, mhm, mhm. Padahal kan sebetulnya dia tak targetnya kan udah enggak manajer lagi, tapi naik setidaknya di atasnya manajer itu apa namanya? Leader, leader. Enterprise leader. Ya, Apa sih? Heeh. leader, Itu leader. leader tok gitu ya. Iya, Leader yo itu enterprise leader. oh Cuman itu kita kan itu jarang menyebutkan kata enterprise-nya tuh. heeh, heeh. Itu nek yang leader itu berapa nganu ya? Tiga Berarti ya. manajer. 3 manajer ya. Hmm. Nah, masalahnya kan WhatsApp-ku juga ke-ban ini nah. Heeh, heeh. Setidaknya 1-2 hari ini aku gak iso WhatsAppan nih. Wah, apa ya? Hei, Hmm. ya wis. Ya wis, oke oke oke. Ya wis. Ya wis, Wis thank you nah. kok. Wis, pokoknya Heeh. kamu belajar untuk lebih strict sama waktumu ya. Iya, Jadi heeh, aku heeh. sudah kasih contoh kan. Contohnya jelas loh. Podo-podo hari Iya. ini, ya toh. Satu aku lagi bawa no acara, satu ada konsumenku telepon, ya tetap tak angkat. Heeh, heeh. Oke kok. Nek aku Coba akan memungkinkan minta lakukan. tolong orang, aku akan minta tolong. Tolong bales ke, nanti tak telepon balik. Kamu tahu nggak sih, aku tuh berapa kali tuh aku tuh ngomel-ngomel kayak Felix gara-gara ini kan di komputerku tuh kan diinstal WhatsApp toko. Hmm. Jadi aku buka atau tidak itu tuh walaupun aku baru ini ngerjain ke 3D ada cedung gitu terus keluar message itu keluar dengan layarku gitu. Terus kamu jadi penasaran. Betul kok, betul kok. Ah, jadi langsung cepetan ngerespon. Terus aku ngomong ke Felix, tuh toh gara-gara kan biasanya kan HP ku tak selempit ke ngene bantal wis aku merem di bawah tak tak silent sih sana bener-bener aku ngerjain gambar. Iya, 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 iya. Lambo ini di uninstall, kan ya enggak apa-apa. Ya emang plus minus sih ya. Ya, ya Contohnya terserah aku nek kamu. Kamu tinggal ngukur dirimu sendiri sampai seberapa toh. ya emang anu sih sebetulnya di uninstall tuh tidak apa-apa sih kan aku bisa pakai WhatsApp web ya. Ya toh Iya. WhatsApp web tuh kan tinggal tak nganu gitu. Cuma nggak tahu Felix. Ah, masa aku ngomong. Nek nek pakai yang diinstal Felix itu, dia nggak perlu bolak-balik harus login. Dia bisa Ya iya sih. apa jalan terus selama internetnya jalan. Betul, betul sih. Tapi aku nggak tahu sih sebetulnya tuh keuntungannya apa atau aku nggak tahu sebetulnya. Ya, karena kan Karena sebetulnya kan WhatsApp yang sekarang itu bisa login di berapa device sekaligus gitu loh. ya memang sih ke ini apa unggulnya itu gini kayak Felix ya. Nah, itu HP-nya ketinggalan. Ya dia masih bisa WhatsAppan, ya toh? Betul. Loh, Sekarang lewat komputer aja bisa teleponan loh. iya. Ya toh? Enak sih sekarang sebenarnya. Tapi emang, pokoknya aku Yes, nak nah, ngomong aku nggak mau tahu. lanjut lagi sama Bu Joysa nih. Oke,